kuasa Roh Kudus. Badai topan dunia, Yesuslah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Hey, oh Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dari topan dunia, Yesuslah perlindunganku. Shalom. Kendati goncang semesta, Yesuslah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yes. Ma Bapa yang senang, di mana tidak lagi perang. Amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera seluruh Bapak Ibu sekalian yang ada di member grup doa IBM, yang ada di TV Aliran Kesembuhan, serta di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Hari ini kabar baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam susah sukamu, sabar, Yesus ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Hey, hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Yes, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Shalom semuanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Yes. Amin. Hidup selamanya, Yesus kita hiduplah. Yes. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah. Amin. Yes, yes. Glory. Yesus hidup selama-lamanya. Ku tahu Tuhan yang atur dan pimpin ke tempat yang baik oleh tangan kasih-Nya. Kita dipimpin olehnya. Amin. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Diantaranya semua kita dihantar naik ke tempat yang tinggi, hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal. Sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal. Ya, My Ferry, Junior, Melki, Joni, Enang,
Teria, Sahat ya. Reni, Kota Cantik hadir, yes. Ivon, ya. Bon Jovi, Hendrawan, Nita, Delin, Leniso, Delin, Nita, oh double, Teresia, Shalom Teresia, Ruslina, Daniel di Balikpapan ya, Daniel Lee, iya, salam. Balikpapan ku bangun, ku jaga, ku bela. Balikpapan kota beriman, ya. Wasti, Chandrawati, Joni, Helena, Waturandan. Ada Lalayan, ya. Ada Derika, Mirtati, Dina. Ada Merauke, Papua hadir. Japan sama Jepang sama nggak ya? Iya, Japan sama Jepang sama atau beda ya? Indra di Surabaya, Agustina, ada Damai, Lestiana. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadilah pelita dalam gelap. Hore! Mencari jiwa yang sakit. Inilah kerinduan jiwaku. Haleluya. Ruth, menurut firman-Mu ya Tuhan, setiap hari kehidupanku dan kehidupan mereka semuanya. Jadilah pelita dalam gelap. Haleluya. Mencari jiwa yang sakit. Oh ya, terima kasih Jepang sama. Ya, terkonfirmasi. Maaf ya atas keleguan pastor ini bertanya. Mencari jiwa yang sakit. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Bukan mencari orang sehat, tapi orang sakit untuk disembuhkan. Sebab Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Yes, haleluya. Yuk memuji Tuhan bersama-sama. Apabila kita jatuh, amin, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tangannya. Ayo pastor menyapa ya Bapak Ibu yang masih diranjang saat ini, atau mungkin yang dalam tahap pemulihan kesehatannya. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan bersukacitalah karena hari ini adalah hari yang baru. Tuhan masih beri kita nafas kehidupan. Kita dipercaya Tuhan hari ini untuk sehat, untuk sembuh, untuk sukacita. Yes. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Haleluya, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, kesehatanku. Tuhan yang pimpin semuanya. Amin. Sempurna, amin.
Bapak Ibu sekalian, tidak ada tubuhmu yang cacat. Tidak ada anakmu yang cacat. Pastor mendoakan sempurna, 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 sempurna. Kesehatan Anda dipulihkan sempurna. Tubuh Anda sehat sempurna. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Yesus telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Amin. Ku bersandar pada Tuhan. Serahkan semua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya. Ku suka bersaksi cerita karya-Nya. Amin. Penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Tak kau lupakan, lagi jiwaku dikuatkan. Hari ini adalah hari yang sangat menguatkan Bapak Ibu sekalian, karena kita memulainya di dalam puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Yesus membimbingmu, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dilupakan. Yesus adalah penolong. Yakinlah teguh. Halo Aini, Melani. Ya, make ya. Hola. Sherin, Suci, Alfrida, Valente, Anip, Joni, Marta. Halo Pangemanan, Nengsi, Truli, Damai, Ratapan, Asni, Yus, Harry. I love Jesus, amen. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, hey, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari, amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey, setiap hari, hore. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yes, yes, yes. Akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal kau tetap setia. Amin. Tuhan Yesus sudah janji, Dia akan datang kembali. Dia akan menjawab doa-doamu. Amin. Pertemuan di udara, oh, senang sekali. Satu kali akan ada hari mujizat bagiku, seperti Tuhan sudah bilang, asal tetap kau berdoa. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguh akan dengar. Pertemuan di udara, oh,
happy banget. Air mata lenyaplah, di seberang ada damai yang kekal. Tak ada susah. Mana wajah-wajah bundarnya? Mana wajah-wajah senyumnya? Senyum dong, wajah-wajah bundar kayak jeruk. Wajah sukacita, amin. Senyum, senyum, senyum. Sebab Yesus serta kita selama-lamanya, amin. Di seberang sana, air mata lenyaplah. Di seberang sana, damai kekal. Tak ada susah di seberang sana. Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut, saya mau ikut Yesus. Amin. Iya, bagaimana volume musiknya? Tadi ada yang bilang katanya kurang keras, saya setel dulu ya. Oke. Bagaimana musiknya saat ini? Amin. Oh, Tuhan beri hati dengan darah yang kudus. Segala penyakit, dosa disucikan oleh darah Yesus. Amin. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yes. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, hore, bahwa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi, orang-orang kudus. Mereka anak-anak Tuhan, pelaku firman Tuhan. Oh Yerusalem, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Halo Samuel, Yohana, Reni, Siska,
Enen, wah ini Bapak Ibu sekalian, ya pemirsa, subscriber, saling menyapa ya, saling berkenalan, orang-orang yang setia ya, yang saya katakan orang-orang setia, yang setiap hari ada dan juga nama-namanya Pastor baca ya, ini orang-orang yang setia ikut dalam doa subuh seperti ini, luar biasa. Saya hamba Tuhan dan saya memuji Anda, luar biasa. Pertahankan hingga akhir menutup mata. Doa adalah alarm panggilan kita datang di mesbah Tuhan. Amin. Yang lebih suci tidak ada selain kasih Yesus. Tiada kasih lebih sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Iya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Bapa Maha Kudus, ku tinggikan Bapa Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Lukas 21 ayat 34. Pastor baca ya, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu. Saya perlu menjaga diri saya baik-baik. Saya perlu menjaga diriku supaya hatiku, ya, karena firman ini selalu berbicara menjadi rema dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya harus menjaga diriku supaya hatiku tidak syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi.
Supaya ketika hari Tuhan datang dengan tiba-tiba, hari Tuhan itu tiba-tiba seperti pencuri datang tiba-tiba, ya. Bisa di tengah malam, bisa orang tidur dan tidak bangun lagi, bisa saat-saat tidak terduga sama sekali. Tiba-tiba, ya. Supaya bagi orang-orang yang senantiasa berjaga-jaga dirinya, ya. Hari ini kan, ya puji syukur ya, Indonesia sudah mulai redah pandemi ini. Pun demikian kita perlu berjaga-jaga dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Jadi berjaga-jaga itu penting. Terlebih khusus berjaga-jaga untuk diri kita sendiri. Maka semisal sekarang kita lagi dicanangkan pemerintah ya, misalnya 4M, ya. Salah satunya adalah memakai masker, juga menjaga jarak, juga mencuci tangan, ya. Nah, saudara-saudara, itu semua untuk kita. Jaga diri kita baik-baik. Jaga diri kita baik-baik. Supaya hatimu jangan syarat oleh keinginan-keinginan pesta pora, kemabukan, serta hal-hal yang dipakai untuk dosa. Saya temukan ya, ada orang sudah sakit stroke atau sakit-sakit yang membuat dia harus berubah segala sesuatunya. Yang tadinya gemuk jadi kurus, yang tadinya super aktif menjadi tidak terlalu banyak gerak oleh karena kelemahan tubuh. Tetapi karakter sombongnya ini loh, karakter jahat ini loh, belum berubah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan ini mau berubah. Kalau cara-cara yang lembut kita keras hati, lalu datanglah keadaan-keadaan buruk kita masih keras hati, entah apa lagi. Kita sekarang Tuhan suruh jaga diri baik-baik. Bukan untuk keselamatan di jalan raya, tetapi jaga diri baik-baik untuk kehidupan kita yang nanti, yang sejati. Jagalah dirimu supaya hatimu tidak dipenuhi oleh kejahatan. Jagalah dirimu dengan berawas-awas. Baik itu pengajaran yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang engkau alami. Jangan sampai membuat iman Anda goyah. Ya. Supaya apa saudaraku? Ketika kita senantiasa berjaga-jaga, saat hari Tuhan yang tiba-tiba itu datang, kita tidak seperti orang yang terkaget. Aduh, seperti seekor hewan yang terjerat oleh perangkap, oleh pemburu. Kita tidak akan mengalami itu. Amin. Kita tidak akan menyambut kematian seperti kita jatuh ke dalam jerat yang mengagetkan. Karena setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak bisa dipungkiri saudara-saudara. Yang Yesus berikan adalah kehidupan kekal, zoe. Kehidupan bioskop ini saudara-saudara hanya showing. Seumpama kita nonton bioskop hanya showing 2 jam, 3 jam saja. Kehidupan bios ini 70-80 tahun saja. Pasti akan dikubur, termasuk yang bicara ini. Kecuali Tuhan mempercepat kedatangannya, Pastor Andy dan orang-orang percaya yang menjaga mesbah seperti ini akan diangkat naik
di awan-awan untuk menikmati perjamuan dengan anak domba. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, jagalah dirimu. Hari ini banyak orang ya yang mempunyai jam tangan. Salah satu fungsi jam tangan adalah bisa membunyikan alarm. Ya kalau misalnya tidak punya jam tangan, ada orang yang kerja dan dia harus bangun pagi, maka dia memiliki alarm. Alarm itu fungsinya sebagai jam, penunjuk waktu. Katakanlah jam tangan, saudara-saudara. Jam tangan yang dipakai seseorang itu bisa menjadi alat bantu alarm untuk membangunkan dia pagi atau jam tertentu untuk aktivitas. Setiap hari orang ini, saudara-saudara, terbangun, terjaga oleh karena terbantu oleh alarm yang di tangan dia. Selama dia masih hidup, alarm berbunyi, dia akan terbangun. Seletih apapun dia, secapek apapun dia, selembur apapun dia, ketika alarm berbunyi, saudara-saudara, dia bangun. Seberatnya pun beban hidup yang dia alami. Dia semalam barangkali. Atau sesedihnya pun sebuah keadaan kehidupan yang dialami orang ini, ketika alarm berbunyi, dia bangun. Apa yang engkau alami hari ini? Gelisah, sedih, khawatir, takut, bimbang, capek, letih, lesu, rematik, kelemahan tubuh, apa? Orang ini ketika alarm berbunyi, dia bangun. Dia terbangun, saudara-saudara. Hingga suatu hari, ketika orang ini tidak bangun-bangun lagi. Alarm berbunyi dan alarm itu tidak berhenti selama belum di off. Alarm terus berbunyi, tapi orang-orang ini tidak bangun lagi. Ternyata saudara-saudara, yang setiap hari dibangunkan oleh alarm ini, orang itu sudah meninggal. Ketika orang yang tiap hari bangun oleh karena alarm di jam tangannya, tidak bangun lagi. Karena dia sudah meninggal. Alarm berbunyi terus. Dia tidak merespon lagi. Kenapa tidak merespon, saudara-saudara? Karena orang yang memakai alarm jam tangan itu di tangannya sudah meninggal dunia. Ketika seseorang atau orang tersebut meninggal, dia tidak merespon lagi atau tidak bisa merespon lagi. Mau alarmnya mode apapun, ringtone-nya apapun, volumenya apapun, besarnya bagaimanapun maksimalnya, tidak akan bangun lagi. Kenapa, saudara-saudara? Karena sudah meninggal. Biarlah pesan-pesan Pastor Andy Simon, cara menyajikan menu Injil ini kepada saudara, setiap hari menjadi alarm. Volumenya keras, bicara soal firman yang keras. Nanti satu hari Pastor bawakan tema makanan keras ya. Atau volumenya kecil, bicara soal lembut-lembut saja. Selama orang itu masih hidup, dia akan terbangun. Kecuali orang
sudah meninggal. Ini sama halnya Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan setiap hari datang mengingatkan kita. Selama dikatakan hari ini, firman Tuhan seperti alarm. Seharusnya kita yang hidup rohnya ini terbangun. Senormalnya dan sangat natural, kita yang masih hidup rohnya akan terbangun. Kecuali tubuhmu memang hidup, tetapi rohmu sudah mati. Maka selama dikatakan hari ini, saudara-saudara, mari kita bangun. Kita bangun. Matimu hari ini masih punya kesempatan. Matimu yang akan datang, kau akan dihakimi. Roma 13 ayat 13. Orang yang hidup dagingnya saja, tetapi mati rohnya, dia akan menggunakan tubuhnya, hatinya hanya untuk pesta pora kemabukan. Itu tadi Lukas 21:34 ya. Sekarang kita maju Roma 13 ayat 13. Maka alarm ini adalah firman Tuhan setiap hari. Ya. Pastor baca firman Tuhan ya. Sabda Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Ada apa di kehidupan malam? Kehidupan malam kan ada dulu istilah pastor ya, namanya dugem. Dugem itu setahu pastor sih malam. Ya. Ada istilah yang ada ya, kupu-kupu malam. Anda tahu apa arti kupu-kupu malam? Pastor belum pernah dengar selama hidup ya, ada kupu-kupu siang. Nah, nasihat firman Tuhan, mari kita hidup dengan sopan. Biasanya, istilah kupu-kupu malam itu, cara berpakaiannya seronok. Ya. Tidak elok dilihat oleh orang yang sopan hidupnya. Tidak elok dilihat ketika siang hari. Mari kita tinggalkan kehidupan-kehidupan seperti itu. Dan mari kita hidup sopan. Hidup sopan. Hidup sopan ini sebetulnya standar semua manusia. Sopan itu ketika ada orang baik, ya kita lebih baik. Ada orang jahat, ya bisa lebih jahat. Ya sopan toh, timbal balik. Seharusnya kita hidupnya itu di atasnya itu. Ada orang baik, kita lebih baik. Ada orang jahat, kita tetap baik. Amin. Hidup sopan. Seperti pada siang hari. Ya. Jangan sampai mabuk-mabukan. Jangan sampai minum pesta-pesta pora. Nanti kena razia loh. Nanti kena grebek loh. Ya. Jangan engkau tinggal dalam kemabukan dan pesta pora. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kalau kita hari-hari hidup ini Tuhan kasih dan kita masih memelihara perselisihan, iri hati, pesta pora tanpa mau berubah. Barangkali Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini atau mendengarkan suara kebenaran ini, saudara-saudara, firman Tuhan. Tubuhmu sudah tidak seperti dulu. Tapi engkau masih, apa ya? Coba pastor jelaskan gini deh. Suatu hari, ada sepasang suami istri datang kepada pastor.
Keluarga ini suami istri dari luar kota ya, luar kota Balikpapan. Dan rupanya ini suaminya terkena stroke. Sebelum stroke, menurut cerita daripada istrinya, dia ini jarang di rumah. Menurut cerita istrinya, dia ini keluyuran terus. Ya. Lalu sampai di Gerahaya Healing Center, driver, lalu suaminya di mobil, ya, lalu istrinya turun dan bertemu pastor. Ada sebuah hal yang mengagetkan, ya pastor cerita ini, ya pastor bertujuan Anda mengerti hal ini. Ada sebuah pesan yang kaget banget. Apa itu? Dia berkata begini, pastor, suami saya mau banget ke sini. Dan kami semua yakin ketika pastor berdoa, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan. Amin. Ya, pastor dengarkan. Tapi satu katanya. Satu. Apa itu? Tolong jangan doa untuk sembuhkan suami saya. Atau tolong jangan doa. Atau gini. Tolong doa tapi jangan bikin sembuh. Gimana ngomongnya ya? Tolong doa tapi jangan sembuh. Ya kira-kira gitulah. Karena ini perkataan juga membuat pastor terkaget, maka sulit pastor menyusun kalimatnya ini. Lalu masih tengah-tengah suasana kaget, saya tanya, emangnya kenapa ibu? Katanya begini, yang mau ke sini adalah suaminya. Ya bagus, istri bagus mengantar. Masalahnya begini pastor, katanya selama dia sakit ini, dia di rumah saja. Dan saya berkesempatan merawat dia. Wah, baik ya. Lalu kenapa suami mau ke sini untuk minta doa kesembuhan? Tapi minta tolong pastor doa tapi jangan bikin sembuh. Ya kira-kira gitulah. Kenapa? Dia saja masih sakit. Itu waktu sakitnya stroke ya. Tapi menurut ceritanya, dia masih suka nonton-nonton yang mengandung percabulan begitu. Masih emosinya tinggi. Pemarah. Dan dibanding dulu tiap hari kumpul-kumpul sama temannya minum-minum. Sekarang memang udah gak kumpul-kumpul karena tidak keluar. Tapi di rumah juga dia masih suka minum. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau engkau melihat ini dan engkau mengalami hal yang sama, mari. Kalau kelemahan tubuh ini yang kita alami hari ini tidak membuat kita untuk berubah, masa harus api yang membakar kita di api neraka baru berubah? Kalaupun itu berubah, itu terlambat, saudara-saudara. Jadi pastor cerita ini supaya Anda mengerti bahwa kenyataannya tubuh yang lemah atau pergumulan yang dihadapi seseorang tidak serta-merta membuat dia berubah. Berubah itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran yang disertai tanggung jawab. Karena saya dewasa, saya harus berubah. Karena habis ini, umur saya tidak banyak lagi. Dan nanti ketika hari kematian itu datang, saya tidak mau menjadi orang yang panik. Saya nggak mau menjadi orang yang seperti terjatuh dalam jerat perangkat iblis dan akhirnya saya dilempar ke dalam neraka. Saya tidak mau. Maka firman Tuhan ini mengajak Anda, tinggalkan hidup yang lama. Pesta pora, kemabukan. Iya, karena kan masih banyak dengan dalil saya stres
karena penyakit yang dialami, saya minum. No, 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 no. Itu bukan jalan keluarnya. Itu bukan jalan keluarnya. Itu membuat Anda semakin mempercepat lewat jalan tol, lempar di api neraka. Karena saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keputusasaan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kita nggak boleh putus asa. Kita gentar, karena kita tahu, kita imani, kita percaya, kita baca kitab suci, kita tahu sejarahnya bahwa Yesus Kristus pernah ada di dalam dunia. Dan peristiwa salib adalah kebenaran. Maka kita hidup akan mengandalkan Tuhan di dalam segala kondisi. Kita tidak boleh bergantung pada miras. Kita jangan bersandar pada kemabukan sebagai dalil untuk kita melepaskan kepenatan kita. Jangan. Di dalam kitab Yesaya 30:15 berkata, dalam tinggal tetap tenang dan berdoa, ada kekuatan yang baru. Ya. Yesaya 30:15. Dalam diam, tinggal, tetap, tenang, ada kekuatan baru. Di dalam tinggal tenang kita berdoa, ada kekuatan baru. Itulah penghiburan kita. Itulah pengharapan kita. Itulah pelarian kita. Bukan kepada kehidupan-kehidupan seperti pesta pora, kemabukan, putus asa, ujung-ujungnya bunuh diri. Itu bukan jalan keluar, saudara-saudara. Dalam kelemahan, dalam masalah, dalam sakit, di dalam keletihan, tetap tinggal tenang, berdoa di dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru. Namun cek ya di bagian akhir daripada ayat Yesaya 30:15. Tetapi mereka enggan. Tetapi masalahnya banyak yang tidak mau. Banyak yang tahu, tetapi banyak yang tidak mau melakukannya. Entahlah tidak mau, atau tidak tahu, atau tidak diajar, atau tidak dibimbing. Maka lewat channel ini, program ini, saudara-saudara, Anda diberitahu. Jadi kemabukan bukanlah solusi. Miras bukan jalan keluar. Itu semua hanya pelarian-pelarian yang keliru. Tetapi kita mau hidup hari ini. Kalau didikan itu datang dalam hidup kita. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, ya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, suka tidak suka, mau tidak mau, dia akan dibentuk. Dibentuk itu bisa juga kena ajaran. Barang siapa kukasihi, Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia akan dibentuk, ia akan dibimbing, ia akan ditegur, ia akan diajar. Supaya apa? Supaya di dalam Wahyu 3 ayat 19, supaya ia tidak mengeraskan hati, dan supaya dia rela menerima didikan itu. Supaya dia rela menerima pembentukan itu. Barang siapa yang kukasihi, ia akan dibentuk, akan diajar, akan dibimbing, akan ditegur. Oleh sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apakah Anda sudah bertobat hari ini? Demikian panjang pastor menyampaikan firman. Tetapi kalau hati kita tidak mau bertobat, Anda akan membenci Pastor Andy. Kan sudah banyak orang-orang yang
membenci pengajar-pengajaran firman. Kenapa? Ketika dosanya atau hidup lamanya tidak mau ditegur, maka dia memilih mengeraskan hatinya. Dan dia hidup dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Dia tetap hidup dalam dunia malam. Ini kecuali mereka bekerja lembur, berbeda ya. Tapi kalau ada orang yang seperti saya katakan tadi, hidup hanya dugem, pesta pora, terlibat ataupun juga profesi kupu-kupu malam. Kalau engkau dengar ini, Pastor Andy mengasihi Bapak Ibu. Saya beritahu ada pribadi yang lebih sempurna mengasihi Anda. Namanya Yesus Kristus. Mungkin hari ini engkau sudah terkena HIV. Oleh karena kelalaian atau karena kesalahan. Atau karena banyak hal. Karena virus itu tidak kelihatan, tetapi mematikan. Bertobatlah. Serahkanlah hidupmu pada Yesus. Yesuslah yang sanggup mengatur hidupmu. Yesus lebih dari jawaban yang kita perlu. Yesus penolongmu. Yesus penolongku. Yesus penolong yang setia. Galatia pasal 5 ayat 21. Pastor baca, demikianlah sabda firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 21. Kedengkian, ya, kepahitan, siap-siap minggir ya. Siap-siap angkat kaki ya. Siap-siap tinggalkan tubuh mereka pendengar sabda firman Tuhan ya. Iri hati, kedengkian, amarah, kemabukan, pesta pora, dendam, dan sebagainya. Nah, dan sebagainya ini apa, saudaraku? Apa yang mengikatmu hari ini? Apa? Keserakahan, kesombongan, tinggi hati, amarah, apalagi ya? Bantu Pastor, karena pabrik kata-kata negatif udah tutup dalam hidup Pastor. Yang ada hanya pabrik positif, firman. Jadi hal-hal yang kayak kemabukan, kesombongan, dan teman-teman itu udah tidak ada dalam memori ini. Ada yang bantu? Ya, apa ya? Dan sebagainya itu apa yang kita harus tinggalkan? Ada yang bisa kasih komentar? Dan sebagainya. Apa yang kita perlu tinggalkan? Sumpah palsu, kebohongan, cerewet. Dalam bahasa Makassar, mau kode capila. Capila itu cerewet. Bohong, egois. Ayo bantu Pastor, apa lagi? Hal-hal yang kita harus tinggalkan. Hal-hal yang di dalam kegelapan. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara adalah orang terang, anak terang. Tinggalkan kehidupan hidup kedagingan, tinggalkan kemalasan, kesombongan, ya, pemarah, perkelahian, apalagi? Wah, banyak ya rupanya ya. Egois, kehidupan dunia, hoak, bagus. Tipu daya, tipu sana, tipu sini, ya. Cara berpakaian seronok, cara berpakaiannya sekwilda. Apa itu sekwilda, Pastor? Sekitar wilayah dada ketok KB. Cara berpakaian bupati, singkatannya, buka paha tinggi-tinggi. Kehidupan yang salah. Ya, ada istilah dikatakan singkatan manusia jelmaan iblis. Kita mau tinggalkan topeng-topeng kemunafikan. Penyembah berhala, sihir, suka ngomel, ya, suka ngatain orang. Ya, saya suka kata-kata ini. Pesta suka kata-kata membumi. Suka ngatain orang, boros, porno, iri hati, percabulan, sihir, ya, keras hati, mau menang sendiri, tinggi hati,
munafik, pemberontak. Wah, itu semua. Nah, banyak kan? Banyak banget. Kita bicara yang real saja yang kita alami. Manusia serakah, materialistis, suka gosipin orang, sakit hati. Ini banyak saudara-saudara. Maka banyak ini, rakus, suka suka kepo, suka halu, ya, suka gosip. Ini kalau sudah Bapak Ibu kasih komentar, ya, jangan suka fitnah lagi ya. Ya. Wah, banyak. Ini kayak masih banyak. Ya, tapi intinya begini. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Ya. Jangan lagi kamu lakukan itu. Ya. Apa itu? Ada galojo. Galojo itu bahasa apa? Suka dendam, rakus, duniawi, ya. Nah, yang Anda tadi sudah kasih komentar-komentar itu, sirik dengki, ya. Pastor bacakan Galatia 5:21 bagian B. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Ya, termasuk tadi apa? Percaya dukun, suka selingkuh, galojo itu rakus, adu domba, lupa diri. Ya. Oke. Mata keranjang. Pastor doakan hari ini. Mata keranjang, keranjangnya out. Matanya tinggal dong. Kalau matanya juga out, buta dong. Jadi ketika ada orang mata keranjang, ini cara mendoakannya. Mata keranjang, kita doakan keranjangnya go. Matanya tinggal, jadi sisa mata. Ada juga gay, lesbi, lale. Ini kan komentar ini sungguh-sungguh kaya akan bahasa. Ya, mulut ember. Ah, glory to God. Ah, Carlota. Iya, tamak, pencuri, tukang pelak. Wah, ini sama dengan pertanyaan kemarin ini. Ikan apa? Sukacita, semua jenis ikan keluar sama ini. Ya, hal apa semua keluar. Ya, macico, apa itu macico? Ya, tukang kompor ya, kompor gas, entah mereknya merek apa ya, suka foya-foya, cerewet ya, mata keranjang. Udah kan tadi mata keranjang, kita usir keranjangnya, sisa mata. Ya kan? Sama misalnya ada orang sakit gigi, minta pastor doakan, ya. Yang kita lakukan adalah orang sakit gigi, kita doakan, sakit go, giginya tinggal. Kalau giginya go juga, nanti kan ompong dong. Berhala tinggalkan, omdo tinggalkan. Omdo itu omon doang. Playboy, wis, jadi ingat nih playboy karena dulu kan kita kan disebut cogan. Cowok ganteng itu biasa identik dengan playboy. Jadi playboy, playgirl ya, tinggalkan semuanya. Suka ngomporin orang, pelakor, pebinor, ya, wih, korupsi, banyak ya, sakit go. Oh ya, sakit go. Dosa mata, suka selingkuh itu ditinggalkan. Go. Ya. Susupo itu apa tuh? Susupo ya. Tolong habis kasih bahasa-bahasa yang baru kita tidak umum itu kasih terjemahannya. Asik dong ya kan? Munafik, galeter. Nah, itu galeter itu apa ya? Meleter kali ya. Tukang ngomong ya. Coba dikasih terjemahannya. Wah, ya, 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 ya. Nah, yang sudah Anda sebutkan, ini kan semua gini. Satu orang
mungkin tidak punya semua kejelekan itu. Ada orang yang tidak tukang selingkuh, tapi percaya dukun gitu loh. Ada orang yang sebaliknya tidak pemarah, tapi tukang bohong gitu. Ya, ada orang yang eh, apa ya, tidak pendendam, tapi tukang gosip. Jadi eh, tidak semua yang Anda sebut ini ada dalam satu orang. Tapi rata-rata setiap orang ada kelemahannya, yang mana itu adalah arena supaya orang tersebut bisa mengalahkan. Lawanglah dia dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. In Jesus name. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sebutkan kedengkian, kemabukan, pesta pora, lalek, galeter, tukang gosip, dan sebagainya. Yang tadi tambahkan ya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kepadamu. Sebagai hamba Tuhan, membacakan sabda Tuhan. Siapa saja yang tetap melakukan hal-hal demikian, sorry to say, Pastor membaca saja ya. Sabda firman Tuhan ini Pastor tidak usah menjelaskan karena sudah gamblang. Barang siapa tetap melakukan hal demikian, tetap suka melakukan hal demikian, tetap merasa baik-baik saja melakukan hal-hal tadi itu, dan dia tidak berupaya, berusaha, merasa penting untuk berubah, maka padahal Tuhan kasih waktu lama, tahun, puluhan tahun untuk kita berubah. Yang ngomong pun juga ini, saudaraku, Tuhan kasih kesempatan untuk berubah. Yang ngomong ini pun juga belum sempurna, Bapak Ibu. Saya juga berubah. Saya mau berubah. Kalau hari ini kita ada alami pergumulan tubuh, kelemahan tubuh, yang proses kesembuhan, ayo kita berubah. Yang menunggu jawaban Tuhan, ayo kita berubah. Jangan kita tinggal di dalam hal-hal tadi. Sebab kenapa, saudaraku? Bahwa barang siapa yang terus melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Atau simpelnya begini, berubah dong supaya nanti kita kumpul di surga Bapa. Soalnya kalau saudara tidak berubah, nanti kita nggak ketemu. Pastor Andy dan orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan, diam di rumah Bapa, kediaman abadi, kekekalan yang sukacita. Kalau Bapak Ibu dengar-dengar firman tanpa mau berubah, ada kelemahan tubuh hari ini tapi belum mau berubah. Simple ya Pastor sampaikan ini. Ayo dong berubah dong, supaya nanti kita kumpul di kerajaan Bapa. Ya saudara-saudara. Nah, 2 ayat lagi supaya kita bisa closing ya. Di dalam Roma pasal 13, kita sekarang maju 2 ayat lagi. Roma pasal 13 ayat 11 ya. Dan ayat yang 13 sampai, kita baca saja deh, 11, 12, 13, 14 ya. 4 ayat ya. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Sabda firman Tuhan, hal ini harus kamu lakukan. Harus. Ya. Harus saya berubah. Harus. Berapapun harganya. Ada orang suami-suami yang setia. Berapapun harganya, aku akan mencari nafkah untuk membiayai keluargaku. Keren nggak? Keren. Nah, hari ini, berapapun harganya, kita harus berubah. Amin. Berapapun mahalnya. Mahal di sini bukan dengan value rupiah ya, tapi melawan
kehendak, melawan keinginan kita. Itu tidak mudah. Semisal simpel saja, orang merokok. Terus dia tekad untuk meninggalkan rokok. Waktu ngomong sih gampang, tapi habis makan, apalagi habis makan rica-rica, so pedes-pedes noh. Kepingin merokok, disitulah harganya Anda membayar. Dan harus berkata, berapapun harganya, rasa pengen ini, dulu kita pandai ngeles, ya memang kita kan hanya ini, habis makan, kita kan cuma sedikit-sedikit, kita kan cuma kurang pelan-pelan, kita kan sudah terlanjur lama, dan belah, berapapun alasanmu itu, kalau kamu mau bayar harga, pasti bisa. Hal ini harus kamu lakukan. Katakan harus. Harus. Kalau tidak harus, ini bukan pemaksaan kehendak pastor ya, tapi ini sebuah peringatan. Ini sebuah pesan yang penting. Kalau Anda tidak berubah, Tuhan bilang apa? Orang-orang yang tidak mau berubah, nanti kita nggak ketemu nanti di sana. Ya, jadi harus, saya harus berubah. Harus. Karena kita tahu keadaan sekarang ini, bahwa saatnya akan tiba. Dan sekarang kita harus bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Tidur lamamu, hidupmu yang lama. Tidur lamamu, keputusasaanmu. Tidur lamamu adalah keadaan-keadaan karaktermu yang tidak mau berubah. Maka sekarang kita harus bangun. Bangun dari tidur. Orang yang tidur tidak tahu apa yang dia lakukan. Bisa nungging sana, bisa belok sini, bisa liurnya tumpah, bisa ngorok. Dia nggak tahu apa yang dilakukan. Mungkin dulu kau nggak tahu bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Tapi hari ini ada sebuah pesan surga kepada Anda. Tinggalkan hidup yang lama. Kita telah mati dari cara hidup kita yang lama. Dan sia-sia. Dan mari hari ini kita bangun dari tidur kita. Dan lakukanlah apa yang kau dengarkan hari ini. Dan harus berubah. Karena kita bukan manusia-manusia yang akan dihukum. Kita adalah manusia-manusia yang menjadi ahli waris surga. Sebagaimana pastor saja, seumpama suatu hari, kalau ini dilihat Bapak Jokowi, puji Tuhan banget, Pastor Andy diundang ke istana presiden. Itu tidak bisa pastor berpakaian seperti tiap hari di healing center. Hanya baju kaos begini, celana pendekan, sepatu kets atau sendal jepit. Nggak bisa, saudara-saudara. Ketika pastor mendapat undangan, wes, ini kata-kata ini kan kata-kata positif ya. Suatu hari, karena kemarin kan dari Menhub Pak Budi Karya sudah kasih surat kesembuhan. Nggak mustahil satu hari. Ketika kabar baik ini sampai ke istana dan presiden melihatnya dan memberi undang khusus. Mustahil? Tidak mustahil. Sukar? Memang sukar, tapi tidak mustahil. Dan ketika pastor akan ke sana, bagi Anda yang nggak bisa nangkap ini, anggaplah ini ilustrasi. Tapi Anda yang melihat ini dengan iman, anggaplah suatu hari tidak mustahil terjadi. Amin. Ketika akan diundang masuk ke istana presiden, pasti pastor harus dibentuk dulu. Apanya? Penampilannya. Ya, dikasih pakai jas, ya, pakai celana bahan warna hitam barangkali, pakai sepatulah atau pantopel gitu ya. Harus. Mau ketemu presiden saja harus diubah penampilan ini. Ya. Yang barangkali di mana-mana pastor suka teriak, "Shalom! Shalom!" Mungkin akan diatur sedikit oleh protokolnya. Nanti Pak Pastor ketemu Bapak Presiden, ngomongnya aja pakai salam sejahtera Bapak Presiden. Diatur intonasinya. Maka pastor mulai, ya biasa,
Biasanya urakannya, shalom, shalom. Mesti latih. Salam sejahtera, Bapak Presiden. Ini kan menahan diri. Yang tadi mau shalom, meluap. Salam sejahtera. Tapi harus. Itu protokol. Kalau masuk istana saja ada protokol. Bapak Ibu sekalian, kita ini bukan mau masuk istana buatan manusia. Kita ini mau masuk istana raja, pencipta langit dan bumi. Harus berubah. Bangun dari tidurmu yang lama, bangun dari tidurmu yang panjang, dan hari ini hidup baru. Wow, bukan hanya orang-orang sakit disembuhkan dalam program ini, tapi manusia-manusia yang lama diubahkan menjadi manusia yang baru. Harus melakukan. Karena kamu tahu saatnya akan tiba. Kamu harus bangun dari tidur. Sebab apa Bapak Ibu? Sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita yang percaya. Maksudnya keselamatan ini saudara-saudara, kita mau masuk surga tidak lama lagi. Maka harus berubah. Nggak sembarang orang saudaraku. Harus berubah. Jadi tidak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datang menjemputku. Bawa saya masuk sana. Jadi kata tidak lama lagi berarti hidup di dunia ini betul-betul hanya menumpang saja. Harus berubah. Ya. Ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu Bapak Ibu, mari, ini masih peringatan buat kita. Mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Yang paling mendasar adalah firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa membaca surat cinta Tuhan Yesus. Jangan, saudaraku. Kalau saudara lewatkan satu hari tanpa membaca surat Tuhan Yesus, Anda sedang membaca surat dunia untuk Anda. Dan perhatikan baik-baik, Filipi 4 ayat 8. Apa yang kau baca, itu akan menjadi apa yang kau pikirkan. Tuhan ingatkan kita dalam Bible, hendaklah engkau pikirkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kegelapan out. Kegelapan out. Apakah kegelapan bisa diusir? Jawabannya adalah tidak. Kegelapan tidak bisa diusir. Terus gimana dong? Kegelapan hanya akan sirna. Kegelapan hanya akan tersingkir. Tidak bisa diusir. Dan memang tidak perlu diusir. Cukup nyalakan lampu. Lampu pelita firman Tuhan. Yesus Kristus. Ketika ada ruangan yang gelap, kita nggak bisa mengusir kegelapan. Cukup nyalakan lampu. Bukankah terang yang abadi itu Yesus Kristus? Yang berkata, kamu juga adalah anak-anak terang. Karena dia adalah Bapa segala terang. Kita kenakan selengkap senjata terang hari ini. Ayat 14 ya, dari Roma 13. Mari, in Jesus name, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus.
ini yang perfect, ini yang sempurna. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, sehingga kita tidak akan lagi merawat tubuh ini hanya untuk memuaskan keinginannya. Keinginannya jelas tadi, pesta pora, kemabukan, percabulan, iri hati, lale, galetere, fitnah, hoak, dan saudara-saudaranya yang lain. Ketika kita hidup dalam Tuhan, in Jesus name, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong setiap mereka yang membuka hati saat ini. Angkat tangan saudara. Tangan-tangan yang terangkat. Roh Kudus, touch. In Jesus name. Semua ikatan yang ada ketika mereka sepakat, setuju, yang mengikat mereka, buka hatimu sekarang. Angkat tanganmu sekarang. Buka hati. Memang pastor tidak bisa untuk mengubah Anda, tapi ada kuasa dalam doa ini. Apalagi ketika engkau merespon dengan hati yang terbuka, dan engkau berkata, saya mau berubah. Angkat tangan saudara. In Jesus name. In Jesus name. Segala beban, ikatan atas hidup Anda. Anda mau berubah tapi tidak bisa berubah karena begitu kuat mengikat ikatan itu. Angkat tangan Anda sekarang. Segala ikatan-ikatan yang ada atas tubuh, tangan-tangan yang terangkat saat ini. In Jesus name. In Jesus name. Sesaat lagi kamu akan tinggalkan tubuh mereka. Segala macam tipu muslihat dosa yang mengikat mereka. Angkat tangan Anda. Time for deliverance. In Jesus name. Ketika saya melepaskan kuasa doa ini, Anda yang mengangkat tangan, kamu akan terbebas dan hidup baru dan kenakan senjata terang. In Jesus name. Segala ikatan roh kegelapan, roh kecanduan, kuasa-kuasa yang menekan hidup manusia, termasuk penyakit yang menumpang atas tubuh, atas tulang mereka, yang membuat mereka sakit. Angkat tangan Anda sekarang. Saya perintahkan setiap kegelapan itu, kelemahan itu, roh jahat, tipu daya, penyakit, putus asa, depresi, termasuk orang-orang keras hati. Mungkin engkau sudah sakit stroke, sudah sakit kritis, masih sombong. Kalau engkau mau berubah, pastor menolongmu lewat doa. Angkat tangan Anda. Mulai hari ini, in Jesus name, I pray to my Father in heaven. Setiap orang free. One more, Lord. Free. Anda sudah bebas. Turunkan tangan Anda. Nafas berikutnya Anda hirup adalah nafas hidupmu yang baru. Detak jantungmu saat ini adalah detak jantung yang tidak berkeluh kesah, tapi detak jantung yang memuliakan dan memasyurkan Tuhan Yesus. Ku ada hari ini adalah hari yang baru karena anugerah Tuhan. Saya sembuh, saya hidup, umurku diperpanjang, dan umur yang Tuhan kasih hari ini bukan lagi untuk hal sia-sia, bukan lagi untuk hidup dalam gelap, tapi hidup di dalam terang yang ajaib. Bahkan saya mau menjadi partner kerajaan surga. Saya mau bersaksi kepada setiap orang bahwa hidupku yang lama, lewat doa, lewat kasih Yesus, lewat program ini, saya mau mengajak orang-orang datang kepada Juru Selamat, supaya mereka juga terbangun dari tidur panjangnya. Mereka meninggalkan hidup dalam kegelapan, dan mereka hidup baru di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Yes.
Siapa yang menerima berkat Tuhan hari ini? Silakan komentar saudara-saudara. Dan pastor secara pribadi share ini. Bapa di surgalah yang memberikan inspirasi, firman, dan perkataan-perkataannya. Karena langit bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Haleluya! Yes! Woo! Hidup yang baru, hidup bagi Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku tidak meleter, tidak laleh, tidak gosip lagi, tapi memuji Tuhan. Upahku besar di surga. Hey, nganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Ini hidup baru saudara-saudara, besar di surga. Hey, hey. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, amin. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama Yesus, kakiku berjalan cari jiwa, upahku. Iblis-iblis minggir dari hidup Anda. Anda bangun sekarang, Anda bangkit sekarang, dan terimalah hidup yang baru in Jesus name. Memuji namanya, kakiku. Shalom, selamat aktivitas, Tuhan berkati. Sola fide, Immanuel. Bless you, bless your day, bless your family. Pastor close ya.